Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu 15 Agustus 2021, di Hari Raya yang istimewa, Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Dan buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita dan kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ajak Anda merenungkan harapan pada janji Tuhan, Bunda Maria, teladan dalam hidup beriman. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seberapa kuat harapan Anda dan saya pada janji-janji Tuhan? Berbicara soal harapan pada janji Tuhan, kita bisa bercermin pada Bunda Maria. Bunda Maria adalah teladan iman, teladan pengharapan
bagi kita semua yang beriman pada Allah, beriman pada Tuhan. Bunda Maria termasuk di antara semua yang menjadi milik Yesus dan yang ambil bagian dalam kemenangannya, menikmati kemuliaan surgawi yang dimiliki Kristus. Ada tradisi suci yang berasal dari gereja perdana tentang hari raya ini, di mana disebut sebagai Maria tertidur. Hari raya tertidurnya Bunda Maria di banyak gereja timur dirayakan. Buat mereka yang sudah ke tanah suci, mungkin pernah masuk dalam gereja Maria tertidur, bisa melihat di sana bagaimana Maria tertidur, di mana dia terangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Dan hari ini dirayakan juga sebagai ulang tahun surgawi dari Bunda Maria ketika dia diterima di surga. Penerimaan Bunda Maria di surga dilihat sebagai tanda bagi semua orang Kristiani yang percaya akan janji Yesus bahwa kita juga akan diterima di surga, tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Kita ingat pada perjamuan terakhir, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia akan menyiapkan tempat bagi mereka di rumah Bapanya. Dalam Yohanes bab 14 ayat 3 dikatakan, "Dan apabila aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu juga berada." Wow, luar biasa janji Tuhan pada kita semua. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang memungkinkan Bunda Maria bertumbuh sedemikian rupa dalam iman dan bertekun dalam pengharapan dalam menghadapi segala sesuatu ini, rintangan dan pencobaan, dalam perjalanan panggilannya sebagai Bunda Penebus? Injil Lukas mengungkapkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup Bunda Maria. Dalam Injil, dalam cerita Elizabeth dan Bunda Maria yang saling menyapa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan antisipasi penuh sukacita akan pemenuhan janji Allah untuk memberikan juru selamat. Bahkan Yohanes Pembaptis sudah menunjuk pada kedatangannya ketika dia melompat kegirangan dalam rahim ibunya Elizabeth, ketika Roh Kudus menyatakan kepadanya kehadiran Sang Mesias yang diurapi dalam rahim Bunda Maria. Kita bisa melihat di sini bagaimana peranan Roh Kudus yang luar biasa. Kita tahu Bunda Maria diurapi oleh Roh Kudus. Yesus Sang Sabda hadir dalam rahimnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Roh Kudus adalah karunia Allah kepada kita untuk memungkinkan kita mengetahui, mengalami hadirat Allah yang berdiam di dalam dan kuasa kerajaannya. Roh Kudus adalah juga cara yang digunakan Allah untuk memerintah dalam diri kita masing-masing. Bunda Maria menerima misinya dengan iman. Ini yang harus kita tekankan, dengan iman. Dan lebih dari itu dalam ketaatan yang tanpa kompromi, ketaatan luar biasa pada kehendak Allah. Dia bertindak dengan kepercayaan dan iman yang tak tergorak,
tak tergoyahkan karena dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman yang telah diucapkannya. Nyanyian Magnificat, nyanyian pujiannya yang agung, menggemakan nyanyian Hana dalam 1 Samuel 2, 1-10, dan itu menyatakan kemurahan Tuhan. Allah yang meninggikan yang hina, Dia yang memenuhi yang lapar. Teladan iman luar biasa buat kita orang Kristiani yang kita terima dari Bunda Maria. Hidup dalam iman dan ketaatan yang tanpa kompromi pada Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Roh Kudus selalu siap untuk memperbaharui iman dan harapan Anda dan saya pada janji-janji Tuhan dan membuat kita kuat dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita ingat, Roh Kudus membuat kita kuat dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Apakah Anda dan saya hidup dalam sukacita dan keyakinan akan kehadiran Allah yang tinggal bersama kita melalui Roh Kudus-Nya? Saudara dan saudariku, Bunda Maria selalu membuka diri pada Allah untuk kemudian taat pada kehendak-Nya. Marilah kita juga selalu membuka diri agar mengerti dan memahami kehendak Allah dan membiarkan Roh Kudus-Nya menuntun kita sehingga kita hidup taat pada Allah. Agar benarlah suatu saat nanti kita menikmati kedamaian kerajaan surgawi bersama Bunda kita Maria. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami sukacita dalam mencari-Mu lebih dekat. Tingkatkan iman kami pada semua janji-Mu Tuhan. Harapan kami pada sukacita surga dan cinta kami kepadamu sebagai segalanya buat kami. Bantulah kami dalam meneladani Bunda Maria, agar kami boleh mengikuti jalannya. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.